Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Krisna Chandra Dewi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika politik lokal di Indonesia pasca reformasi untuk memenuhi tugas pilkada dan kontestasi politik lokal. Sejarah reformasi. Presiden Soeharto dengan masa jabatan 32 tahun dari 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Kronologi masa reformasi dimulai dengan adanya krisis moneter tahun 1997 yang melanda Asia Tenggara dan Indonesia adalah salah satunya. Selain itu, adanya krisis legitimasi karena pejabat banyak yang korupsi, kolusi, nepotisme yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada masa itu. Pada tahun 97 saat diadakannya pemilu yang dimenangkan oleh Golkar lagi dan lagi, sampai akhirnya masyarakat sudah enggan dipimpin oleh pejabat yang selalu melakukan KKN. Maka mahasiswa melakukan demonstrasi sampai terjadi tragedi Trisakti yang menyebabkan 4 orang mahasiswa meninggal dunia. Karena semakin geramnya, maka masyarakat Indonesia hampir di seluruh kota besar-besaran melakukan penjarahan, pemerkosaan, pembakaran. Pada tanggal 18 sampai 20 Mei, gedung MPR DPR berhasil dikuasai mahasiswa. Dan hari yang ditunggu-tunggu telah datang. 21 Mei pukul 9:05, Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Selanjutnya adalah bagaimana dinamika politik pasca reformasi. Pada saat pemerintahan B.J. Habibie, otonomi daerah merupakan upaya dari Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi antara pusat dan daerah. Selama ini, segala urusan dan uang terpusat di Jakarta. Otonomi daerah telah merubah gaya kepemimpinan di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah dalam hal ini diatur dalam TAP MPR nomor 16 tahun 1998. Undang-undang ini bertujuan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat ke daerah, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, kebijakan moneter, sistem peradilan, dan keagamaan. Selanjutnya adalah pada era Gus Dur, beliau menyebutkan bahwa sentralisasi sudah bukan sekadar ketimpangan, tapi sudah kejahatan. Maka dari itu beliau melihat hadirnya raja kecil, maka Gus Dur memperjuangkan peninjauan kembali Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999. Selanjutnya adalah Megawati Soekarno Putri sebagai upaya membangun tatanan pemerintahan yang tidak sentralistik, maka diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Hanya saja kebijakan itu bisa dilaksanakan suatu wilayah yang dinyatakan mampu dan memenuhi syarat. Beberapa syaratnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang mencukupi, tersedianya biaya untuk anggaran belanja, serta organisasi eksekutif daerah dan legislatif daerah yang telah tertata. Selanjutnya, pada era pemerintahan Presiden SBY, yaitu dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014, desentralisasi di Indonesia ini mengambil pola berkeseimbangan ala Presiden SBY, yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, di era Presiden Joko Widodo, salah satu aspek yang mengenal dalam konsep Trisakti dan Nawacita. Terkait dengan urusan otonomi daerah, bersama Yusuf Kala, Jokowi akan memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah sehingga program prioritas yang berhubungan dengan kepentingan rakyat tidak diperhatikan secara penuh. Di periode kedua saat menjabat, otonomi daerah yang dilakukan Jokowi yaitu menghadirkan Undang-Undang Omnibus Law yang katanya membuat desentralisasi jadi terkendali, tapi pada kenyataannya membuat desentralisasi kini makin terpusat. Tidak ubahnya seperti sebelum reformasi, pasca reformasi masih tetap terjadi kolusi, korupsi, sampai nepotisme yang berkembang biak sehingga menghadirkan
menghadirkan elit-elit kecil yang mencederai demokrasi di Indonesia. Tidak sampai situ, money politik pun banyak bertebaran ketika menjelang pemilu. Terima kasih.